Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Dwi Septiani dari 12 MIPA 3. Di sini saya akan mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Pada abad ke-20, rekayasa teknologi yang dikembangkan oleh manusia terus mengalami kemajuan, bahkan menuju kesempurnaan. Pada abad ini ditemukan beberapa alat yang sangat menunjang pada perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Contoh perkembangan alat yang berkembang, dahulu banyak orang membaca berita hanya bisa melalui koran, sedangkan sekarang bisa menggunakan handphone dengan cara mencari di internet ataupun sumber lainnya. Contoh lainnya, kalian bisa lihat perkembangan televisi dari masa ke masa. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang pengaruh kemajuan iptek bagi kehidupan sebuah bangsa, baik itu pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Pengaruh positif yang pertama ada aspek politik, yaitu tentang keterbukaan. Dengan adanya keterbukaan dimungkinkan akan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga dapat dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang kedua, kebebasan yang bertanggung jawab. Yang ketiga, ada demokrasi. Yang kedua, ada aspek ekonomi. Di antaranya, pertama, makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara Indonesia. Yang kedua, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Yang ketiga, ada aspek sosial budaya. Di antaranya, pertama, mempermudah komunikasi dengan orang lain. Dua, memperoleh berbagai jenis informasi dengan cukup mudah. Tiga, bisa belajar banyak dari tata nilai sosial budaya. Yang keempat, ada aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Pertama, makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntunan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Yang kedua, menguatnya regulasi hukum dan pembuat peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Nah, sekarang bagian pengaruh negatifnya. Pertama, ada aspek politik. Di antaranya, pertama, dapat menimbulkan terganggunya stabilitas politik. Kedua, berita yang belum jelas kebenarannya dapat menyebar. Ketiga, munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Yang kedua, ada aspek ekonomi. Di antaranya, pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas. Kedua, perekonomian negara akan dikuasai oleh pihak asing seiring dengan makin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia. Yang ketiga, akan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam akibat dari adanya persaingan bebas. Yang ketiga, ada aspek sosial budaya. Di antaranya, pertama, munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Yang ketiga, bisa mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin tajam antara yang kaya dan miskin. Yang terakhir, ada aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Pengaruh negatifnya yaitu akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.